Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Telah kita bahas sebelumnya beberapa permasalahan. Yang pertama tentang ta'rif usulul fiqh dan perbedaan fikih dan usul fikih. Apa perbedaan fikih dan usul fikih? Fadhal, Anas. Perbedaan fikih dan usul fikih apa? Antum Yakub. Ahsan, tabarakallahu fik. Kalau fikih membahas hukum-hukum dengan dalil tafsiliyah. Kalau fikih membahas hukum-hukum dengan dalil ijmaliyah. Baik. Kemudian cakupan usul fikih itu mencakup 3 pembahasan. Apa saja itu? Abdul Faruq. Yang pertama, cakupan usul fikih. 3 pembahasan yang dibahas dalam usul fikih secara garis besarnya. Apa saja itu? Ahkam. Yang kedua, antum akhi belum tahu. Numair. Kaifiyah istifadah. Satu saja? Kan ada 3. Hal mustafid. Satu lagi? Apanya yang ijmaliyah? Apa sih ijmaliyah itu? Ahkam. Apa? Al-ahkam al-mustafadah. Satu lagi apa? Apa yang tadi Anda bilang sama Yakub? Satu lagi antum akhi. Apa? Tafsiliyah, ijmaliyah. Numair, Abdul Rauf. Al-ahkam, usul fikih, belajar ahkam, cakupannya secara garis besar. Antum Jabir? Apa lagi? Itu aja? Kaifiyah apanya? Kaifiyah pembelajaran usul fikih. Kira orang yang coba akhi al-adillah 1 hal mustafid. 3 cakupan usul fikih secara garis besar. Yang pertama al-adillah al-ijmaliyah. Al-adillah al-ijmaliyah. Yang kedua kaifiyatul istifadah minha. Yang pertama dalil-dalilnya secara global. Kemudian yang kedua cara istifadah darinya, cara istinbat mengambil hukum darinya. Yang ketiga halul mustafid, tentang keadaan orang yang mengambil istifadah darinya. Yani seorang mujtahid, kapan dia pantas untuk beristifadah dari hal tersebut. Baik. Kemudian telah kita jelaskan bahwa al-ahkam itu terbagi 2. Al-ahkam terbagi 2. Baik. Al-ahkam itu secara garis besar terbagi 2. Anas, Yakub dan akliyah. Ahkam syar'iyyah dan ahkam akliyah. Kemudian ahkam syar'iyyah terbagi 2. Abdul Faruq, taklifiyah wa wada'iyah. Kemudian ahkam taklifiyah terbagi 5. Apa saja itu? Akhi, siapa namanya antum? Ali. Ahkam taklifiyah terbagi 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ahsan, tabarakallahu fiik. Baik. Nama lain dari wajib. Umair. Nama lain dari wajib mandub. Apa nama lain dari wajib? Fardun. Apa lagi? Faridah. Apa lagi? Hadmun dan lazim. Baik, kita lanjutkan insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Telah kita jelaskan sebelumnya al-ahkam at-taklifiyah, yaitu wajib, mandub, apalagi halal, haram dan makruh. Baik. Sekarang kita akan masuk pada penjelasan al-ahkam al-wada'iyah. Qala asy-syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, al-ahkamul wada'iyah. Al-ahkamul wada'iyah ma wada'ahu asy-syari' min amaratin li thubutin aw intifa'in aw nufudhin aw ilgha'in. Kata Syekh rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan al-ahkam al-wada'iyah adalah ma wada'ahu asy-syari', apa yang diletakkan oleh asy-syari', yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Min amaratin, yang merupakan tanda-tanda li thubutin,
atas tetapnya suatu perkara, au intifa'in, atau terangkatnya, au nufudin, atau adanya, au ilgha'in, atau tidak adanya. Wa minha as-sihhatu wal fasad. Di antaranya as-sihhatu wal fasad. Ini kata Syekh, di antara contoh hukum-hukum al-wada'iyah adalah as-sihhatu wal fasad. Sah dan rusak. Sah atau tidaknya suatu amalan, apakah itu ibadah ataupun akad, dan rusaknya. Demikian pula syarat, mani, dan sabab. Totalnya ada 5. Ada 5 hukum al-wada'iyah yang dibicarakan para ulama. Yang pertama as-sihhah, yang kedua al-fasad, yang ketiga as-sabab, yang keempat syarat, yang kelima mani, penghalang. Baik. Nanti akan kita berikan contoh-contoh agar lebih jelas. Ini yang dimaksud dengan ahkam al-wada'iyah. Fas-sahih lugatan as-salim minal marad. Maka sahih, sah, secara bahasa maknanya adalah selamat dari penyakit. Wastilahan, adapun secara istilah, ma tarattabat atharu fi'lihi alaih, apa yang menghasilkan perbuatan tersebut atasnya. Ibadatan kana au am akdan, apakah dalam bentuk ibadah maupun akad. Apakah dalam bentuk ibadah maupun akad. Sebagai contoh, atau sebelumnya penjelasannya, fas-sahih minal ibadat, ibadah yang sah, ma bari'at bihi dhimmah, wa saqata bihi talab. Adalah, ma bari'at bihi dhimmah, terlepas darinya kewajiban, wa saqata bihi talab, dan hilang darinya permintaan. Yakni, dia sudah tidak diperintah lagi. Atau sudah tidak dilarang karena dia sudah melakukannya, sudah sah amalannya. Iya. Contohnya apa? Seorang yang melakukan salat dengan memenuhi syarat-syaratnya. Dia sudah suci dari hadas maupun najis. Dia telah menghadap kiblat. Dia telah melakukan seluruh rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan syarat-syaratnya. Maka salatnya dikatakan sah. Berarti bari'at bihi dhimmah. Dia terlepas dari kewajiban. Wa saqata bihi talab, dan dia juga telah terlepas dari perintah. Artinya dia sudah melakukan perintah tersebut. Iya. Ini kalau salat wajib. Tetapi kalau salat sunnah, apabila dia melakukan dengan sebaik-baiknya, dengan memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya, maka dikatakan saqata bihi talab. Hilang darinya perintah. Dan tidak dikatakan bari'at bihi dhimmah. Hilang darinya kewajiban, sebab salat sunnah bukan sebuah kewajiban. Ini contoh ibadahnya sahih. Maka menghasilkan apa? Bari'at bihi dhimmah wa saqata bihi talab. Ini maksudnya. Seorang yang melakukan ibadah yang sah, terlepas padanya kewajiban dan terbebas dari perintah. Jadi dia sudah melaksanakan perintah tersebut. Ini maksudnya tarattabat atharu fi'lihi alaih. Apa yang dia lakukan itu membuahkan hasil. Apa hasilnya? Lepas dia dari kewajiban dan dia sudah melaksanakan perintah. Ini as-sahih minal ibadat. Ibadah yang sah. Was-sahih minal uqud. Adapun akad yang sah, ma tarattabat atharuhu ala wujudihi. Apa yang menghasilkan keberadaannya. Apa yang menghasilkan keberadaannya. Contohnya, katarattubil milki ala aqdil bai'i masalan. Seperti menghasilkan kepemilikan atas akad jual beli. Atas akad jual beli menghasilkan kepemilikan apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan terangkat penghalang-penghalangnya. Ini contoh. Maka ini akad yang sah bila menghasilkan kepemilikan. Baik. Wala yakunu syai'un sahihan, dan sesuatu itu baik ibadah maupun akad tidak akan menjadi sah illa bitamami syurutihi wa intifai mawani'ihi, kecuali dengan terpenuhi syarat-syaratnya dan terangkat penghalang-penghalangnya. Terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Misalu dzalika fil ibadat. Contoh hal itu di dalam ibadah. Ayyatiya bis salati
fi waqtiha tammatan syurutuha wa arkanuha wa wajibatuha. Seorang yang melakukan salat pada waktunya dengan menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya. Maka berarti salatnya sah. Salatnya sah. Iya. Ini kalau dia sudah memenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya serta kewajiban-kewajibannya. Tidak sah kalau dia tidak memenuhi syarat-syarat dan tidak terangkat penghalang-penghalangnya. Dengan dalil-dalil yang sangat banyak sekali dari Al-Quran wa Sunnah. Di antaranya sabda Nabi SAW, innamal a'mal bin niyat. Amalan-amalan itu tergantung niat. Juga sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka amalan itu tertolak. Baik. Wa mithalu dzalika fil 'uqud. Dan contoh di dalam akad, ayyaqida bai'an tammatan syurutuhu al-ma'rufah ma'antifai mawani'ihi. Seorang yang melakukan akad jual beli dengan menyempurnakan syarat-syaratnya yang sudah dikenali bersamaan dengan hilangnya penghalang-penghalangnya. Bersamaan dengan hilangnya penghalang-penghalangnya, maka jual belinya sah. Jual belinya sah. Walaupun sudah terpenuhi syarat misalkan, tetapi penghalang-penghalangnya belum terhilang, maka jual belinya tidak sah dan kepemilikan tidak berpindah. Kepemilikan barang itu tidak berpindah. Seperti kata Syekh, fa in fuqida syartun minasyurut. Maka apabila hilang satu syarat dari syarat-syarat yang ada, aw wujida mani'un minal mawani', atau terdapat satu penghalang dari penghalang-penghalang yang ada, imtana'atis sihhah, maka terhalang dari sahnya, terhalang dari syahnya. Baik. Makna ucapan asy-syekh ini kita masuk dalam penjelasan tentang syarat. Tadi kita katakan hukum wad'iyah itu yang masyhur di kalangan ulama ada 5. As-sihhah, al-fasad, asy-syartu, al-mani dan as-sabab. Apa yang dimaksud dengan syarat? Di dalam bahasa, makna asy-syartu adalah al-alamah, tanda. Adapun di dalam istilah, yang dimaksud dengan syarat adalah ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi al-wujud. Ma yalzamu min adamihi al-adamu wa la yalzamu min wujudihi al-wujud. Syarat itu adalah yang mengharuskan sesuatu itu tidak ada apabila syarat tidak ada. Sesuatu itu tidak terpenuhi dikatakan tidak ada apabila syarat tidak ada. Contohnya apa? Wudu merupakan syarat salat. Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Berarti menghilangkan hadas dengan berwudu adalah syarat salat. Kalau syarat itu tidak ada, yalzam min adamihil adam, maka mengharuskan salat itu menjadi tidak ada. Tetapi wala yalzam min wujudihi al-wujud. Keberadaan dia tidak mengharuskan sesuatu itu ada. Contohnya, kalau seorang sudah berwudu, bukan berarti dia sudah salat. Belum tentu dia berwudu, dia sudah memenuhi syarat salat. Tetapi belum tentu salatnya menjadi sah, sebab belum tentu dia salat. Atau dari sisi yang lain, dia sudah terpenuhi syarat wudu, tetapi dia tidak melaksanakan rukun salat. Seperti apa? Membaca Al-Fatihah. Jadi, adanya syarat terpenuhi belum berarti sesuatu itu dianggap ada. Baik? Bisa dipahami? Kebalikannya dengan mani, penghalang. Kebalikannya dengan mani, penghalang. Al-mani fil lughah di dalam bahasa adalah al-ha'il. Adalah al-ha'il, pembatas. Sedangkan di dalam istilah ma yalzamu min wujudihi al-adam. Ini kebalikan dari syarat. Kalau syarat apa? Ma yalzamu min wujudihi al-wujud. Ma yalzamu min adamihi al-adam. Ma yalzamu min adamihi al-adam. Itu syarat. Kalau mani sebaliknya. Ma yalzamu min wujudihi al-adam. Apa yang mengharuskan tidak adanya sesuatu tersebut apabila dia ada. Apabila ada penghalang,
maka sesuatu itu menjadi tidak ada. Contohnya seperti sholat tadi. Hadas adalah penghalang. Hadas disebut mani, penghalang. Penghalang dari sholatnya. Kalau dia sholat dalam keadaan dia memiliki penghalang, yaitu hadas, maka sholatnya menjadi dianggap tidak ada. Dianggap tidak sah. Wala yalzam min adamihil wujud. Ini makna mani. Ma yalzam min wujudihil adam, wala yalzam min adamihi al-wujud. Kebalikan dari syarat. Wala yalzam min adamihi al-wujud. Dan tidak mengharuskan tidak adanya penghalang itu, kemudian sesuatu itu dianggap ada. Ya, misalkan seorang sudah berwudu, berarti sudah hilang hadasnya. Penghalangnya sudah dia hilangkan. Tetapi dengan hilangnya penghalang tersebut tidak otomatis solatnya menjadi sah. Dia harus solat dulu dan dia harus penuhi syarat-syarat yang lain dan dia harus hilangkan penghalang-penghalang yang lain selain hadas. Jadi syarat adalah mani adalah kebalikan dari syarat. Adapun sebab, as-sabab, maknanya adalah ma yalzam min wujudihi, ma yalzam min adamihi al-adam. Ma yalzam min adamihi al-adam. Wa yalzamu min wujudihi al-wujud. Ma yalzamu min adamihi al-adam. Wa yalzamu min wujudihi al-wujud. Apa itu sebab? Sebab adalah ma yalzamu min adamihi al-adam. Apa yang tidak adanya dia mengharuskan sesuatu itu tidak ada. Kalau tidak ada sebab, maka tidak ada musabbab, tidak ada hasilnya. Wa yalzam min wujudihi al-wujud. Dan kalau dia ada, mengharuskan sesuatu itu menjadi ada. Kalau begitu, apa persamaan syarat dan sebab dan apa perbedaannya? Persamaannya adalah ma yalzam min adamihi al-adam, sama. Sesuatu yang apabila dia tidak ada, maka hal itu menjadi tidak ada. Seperti apa? Apabila tidak ada pernikahan yang sah, maka anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan wanita dianggap tidak sah, dianggap tidak ada. Walaupun nampak di mata kita ada anak itu, tapi dalam hukum dianggap tidak ada. Kenapa? Karena sebab yang syar'i tidak ada. Yang ada hanya sebab qadari. Baik. Maka apabila tidak ada sebab yang syar'i, anak itu tidak dianggap sah sebagai anak bapaknya. Sehingga tidak dinasabkan kepada bapaknya. Ini persamaannya dengan syarat. Syarat, anak itu diakui sebagai anak yang sah sesuai syariat. Syaratnya apa? Orang tuanya harus menikah dulu dengan pernikahan yang sah. Sama, sebab dengan syarat. Tetapi yang membedakan bagian keduanya. Kalau syarat, la yalzam min wujudihi al-wujud. Keberadaan syarat tersebut tidak mengharuskan adanya sesuatu itu. Ya, misalkan dalam contoh tadi, laki-laki dan wanita sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat apa? Untuk memiliki anak yang sah, yaitu menikah. Tetapi tidak mesti dengan adanya syarat tersebut, anak itu sudah ada. Berbeda dengan sebab. Sebab adalah yalzam min wujudihi al-wujud. Apabila dia ada, maka sesuatu itu dianggap ada. Sesuatu itu akan menjadi ada. Seperti dalam kaidah, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu beredar dengan sebabnya, ada atau tidaknya. Ada atau tidaknya sebabnya, maka hukumnya tergantung sebabnya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Fa in fuqida syartun minasyurut. Maka apabila hilang salah satu syarat, aw wujida mani'un minal mawani imtana'atis sihhah. Dan apabila terdapat satu penghalang, maka sesuatu itu dianggap tidak sah. Mithalu faqdi syarti fil ibadah. Contoh hilangnya satu syarat di dalam ibadah. Ayyusalliya bila taharatin. Seorang melakukan salat tanpa bersuci. Seorang melakukan salat tanpa bersuci. Hilang satu syaratnya. Sebab Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Menunjukkan bersuci adalah syarat. Kalau hilang syarat ini, ibadahnya dianggap tidak sah. Wa mithalu faqdi syarti fil aqad. Dan contoh hilangnya syarat di dalam akad. An yabi'a ma la yamlik. Seorang yang menjual apa yang tidak dia miliki. Seorang yang
menjual apa yang tidak dia miliki. Maka akadnya tidak sah. Sebab Nabi SAW telah melarang hal itu. Sebagaimana sabda beliau kepada Hakim bin Hizam, La tabi' ma laysa indak. Jangan engkau jual apa yang bukan milikmu. Hadis riwayat Abu Daud. Jangan kamu jual yang bukan milikmu. Sehingga kalau dia menjual barang orang, maka tidak sah jual belinya. Pemilik barang tersebut berhak mengambil kembali barang itu dari orang yang membeli. Karena jual belinya tidak sah. Kemudian orang yang membeli itu harus mengambil uangnya kembali dari penjual tersebut. Iya. Dan dalam syarahnya kata Syekh, kalau disebutkan an yabi'a ma la yamliku bai'ahu, itu lebih pas. Sehingga mencakup orang-orang yang tidak memiliki barang, tapi dia memiliki hak untuk menjual seperti wakil atau orang yang menitipkan barang. Jadi ini yang lebih pas dikatakan an yabi'a ma la yamliku bai'ahu. Maka ini contoh. Hilang satu syarat jual beli, yaitu kepemilikan. Harus dimiliki dulu baru dijual. Nah, ini contoh banyak sekali dalam transaksi modern. Contohnya apa yang mereka sebut dengan dropship. Dropship itu hanya modal dengkul, contohnya bikin toko online, bukan toko nyata, toko di dunia maya. Dia nggak punya barang, tapi dia sudah seakan-akan memiliki barang tersebut. Dia promo habbatus sauda di internet. Lalu ada pembeli, saya mau beli yang ini, yang digambar ini. Sudah ditulis itu harganya sekian. Baru kemudian dia hubungi penjualnya, dia hubungi agennya, kemudian dia pesan barang itu dengan mengatasnamakan pembeli barang, bukan mengatasnamakan dia lagi. Jadi dari penjual herbal itu, langsung dikirim ke pembeli. Ya, tidak sampai ke dia lagi. Nanti uangnya setelah ditransfer ke dia, baru dia transfer ke penjual, ya, ke toko yang sebenarnya. Ini contohnya. Ini tidak sah jual beli seperti ini. Jual beli seperti ini tidak sah. Tetapi ada solusinya. Solusinya apa? Dengan cara jual beli salam. Yakni pembeli itu tahu bahwa barang itu belum ada sama dia. Jadi sifatnya ini saya kasih uang duluan, saya pesan. Dalam 1 minggu barang itu harus sudah sampai ke tempat saya. Ini namanya jual beli salam. Jadi dia tahu orang ini nggak ada barang sebetulnya, cuman dia bisa mencarikan barang tersebut. Iya. Atau dengan cara keagenan. Ya, keagenan. Ya, misalkan dia seperti pemasar. Artinya dia sudah bikin kesepakatan dulu dengan pemilik barang. Jadi sebagai wakil bagi pemilik barang. Dia sudah bikin kesepakatan, kemudian dia promo, kemudian dia dapat fee dari pemilik barang. Dia tidak dapat keuntungan dari pembeli, tapi dari penjual. Iya. Atau cara yang lain yang lebih bagus, dia beli barang itu, kemudian dia jual kembali. Iya. Contoh lain apa? Yang sekarang banyak, yang mereka namakan dengan finance, ya, pembiayaan. Ya, kalau antum lewat di terminal Banjar itu, di jalan mau masuk terminal, itu di samping itu ruko-ruko itu seluruhnya finance. Ada Adira, ada Auto Finance dan sebagainya, bahkan ada yang syariah. Ya. Tapi namanya saja yang syariah. Prakteknya hampir tidak ada bedanya dengan dengan yang ribawi itu. Ya, misalkan seorang minta dibelikan mobil. Ini finance, pembiayaan. Dia minta dibelikan mobil kepada sebuah bank syariah. Dia datang kepada bank syariah, kemudian dia sampaikan, saya mau beli mobil yang harganya 100 juta. Tolong dibelikan. Lalu setelah dibelikan itu nanti saya kredit selama 1 tahun dengan harga 110 juta. Tetapi bank syariah ini memberikan kepadanya uang, bukan mobil tersebut. Memberikan uang, dia sendiri yang pergi membeli ke dealer mobil. Maka ini sama, menjual barang yang tidak mereka miliki. Harusnya bank syariah itu pergi dulu, membeli mobil tersebut, sudah menjadi miliknya, sudah terparkir di halaman banknya, baru diserahkan kuncinya. Seperti itu. Maka kalau tidak ada syarat ini, berarti jual belinya tidak sah. Baik. Sekarang, contoh adanya penghalang. Wa mithalu wujudil mani fil ibadah. Contoh adanya penghalang di dalam ibadah yang menghalangi sahnya ibadah tersebut. Ayyatatawwa'a binaflin mutlaqin fi waqtin nahyi. Seseorang melakukan salat sunnah mutlak, salat yang tidak ada sebabnya di waktu yang terlarang. Di waktu yang terlarang seperti ketika matahari
ba'da subuh, sebelum matahari terbit, atau ketika matahari terbit sampai dia benar-benar kelihatan, atau ketika matahari mau terbenam, atau ba'da asar. Dia sholat sunnah. Ya, mungkin dia katakan daripada jalan-jalan nggak tahu kemana, atau daripada duduk-duduk saja lebih baik saya sholat. Bukan sholat yang memiliki sebab. Maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Liwujudil mani. Liwujud al-mani. Sholatnya tidak sah karena adanya penghalang. Apa penghalangnya? Yaitu larangan sholat di waktu-waktu terlarang tersebut. Iya. Tetapi kalau dia sholat sunnah muqayyad yang tidak memiliki penghalang, yang memiliki sebab, seperti sholat tahiyatul masjid dan lain sebagainya, maka sholatnya sah. Taib. Wa mithalu wujudil mani fil akad. Dan contoh adanya penghalang di dalam akad. An yabi'a man talzamuhul jum'atu syai'an, seorang yang wajib melakukan sholat Jumat, kemudian dia melakukan jual beli ba'da nidaiha asani ala wajhin la yubah. Setelah azan kedua, kalau azannya 2 kali, dalam bentuk yang tidak dibolehkan. Seorang yang wajib sholat Jumat, kemudian setelah azan kedua, kalau azannya 2 kali, lalu dia masih melakukan jual beli dalam bentuk yang tidak dibolehkan. Seorang yang wajib sholat Jumat itu siapa? Seorang yang balik, berakal, muslim, merdeka, lagi mukim, dan seorang laki-laki. Maka kalau sudah azan kedua, kemudian dia melakukan jual belinya tidak sah. Sebab Allah Subhanahu wa taala melarang, ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dipanggil untuk melakukan salat Jumat, maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Maka dengan adanya larangan tersebut berarti ada mani, ada penghalang, sehingga jual belinya tidak sah. Dan kata Syekh, ala wajhin la yubah, dalam bentuk yang tidak diperbolehkan, ini menunjukkan ada bentuk yang dibolehkan, yaitu dalam keadaan darurat. Contohnya apa? Jual beli air wudu. Orang mau sholat tidak ada air wudu, terpaksa dia melakukan jual beli untuk mendapatkan air wudu, atau pakaian untuk menutup auratnya. Maka ini sifatnya darurat. Iya. Sekarang kita masuk bentuk yang kedua. Wal fasid lughatan adz-dzahibu diya'an wa khusra. Adapun hukum fasid atau rusak secara bahasa maknanya yang hilang secara percuma atau merugi. Wastilahan, sedangkan secara istilah makna fasid adalah ma la tarattaba atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqdan. Apa yang tidak menghasilkan apapun dari perbuatannya tersebut, baik pada ibadah maupun akad, tidak menghasilkan apa-apa. Jadi kebalikannya daripada as-sihah. Fal fasid minal ibadat ma la tabra'u bihi dhimma wa la yasqutu bihi talab. Maka ibadah yang fasid, ibadah yang rusak adalah yang tidak menghilangkan kewajiban dan tidak menghilangkan perintah kepadanya. Kas-salati qabla waqtiha, seperti melakukan salat sebelum waktunya. Ini hukumnya apa? Fasid, rusak. Tidak sah salatnya. Kalau dia salat zuhur sebelum masuk waktu salat zuhur misalkan, maka salatnya tidak sah. Sehingga kewajiban salat belum hilang darinya. Dia harus melakukan salat lagi. Dan dia belum terbebas dari perintah untuk melakukan salat. Adapun pengertian wal fasid minal uqud, setelahnya wal fasid minal uqud, yang dimaksud dengan fasid minal uqud, akad yang fasid, ma la tarattaba atharuhu alaihi kabai'il majhul. Ma la tatarattaba atharuhu alaihi. Apa yang tidak menghasilkan apapun dari akad tersebut. Kabai'il majhul, seperti menjual sesuatu yang majhul, sesuatu yang tidak jelas. Ya, kalau istilah kita, menjual kucing dalam karung. Sesuatu yang belum jelas dijual. Seperti seorang mengatakan kepada seorang penjual mengatakan kepada pembeli, saya jual burung yang lagi terbang ini kepadamu. Ini jualan yang majhul. Karena apa? Belum tentu dia bisa menangkap burung tersebut. Maka tidak menghasilkan apa-apa. Artinya tidak sah. Tidak sah akadnya. Belum berpindah kepemilikannya. Iya. Atau dia katakan, saya jual ikan yang lagi berenang itu kepadamu. Maka ini tidak sah. Iya. Bai'ul majhul. Baik.
Kemudian kata Syekh, wa kullu fasidin minal ibadat wal uqud wasyurut fa innahu muharram. Semua yang fasid, yang rusak, yang tidak sah, baik itu ibadah maupun akad maupun syarat, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Berdosa. Kalau seorang, ini maksudnya kalau dia lakukan dengan sengaja. Seorang itu berdosa kalau dia lakukan dengan sengaja. Adapun dari segi hukumnya haram. Misalkan seorang sholat sebelum waktunya, haram hukumnya. Seorang tadi menjual yang bukan miliknya, haram hukumnya. Seorang yang sholat dengan tidak bertahara, berarti tidak memenuhi syarat, hukumnya haram. Dan kalau dia lakukan dengan sengaja, maka dia berdosa. Tetapi kalau dia tidak sengaja, maka dia tidak berdosa. Iya. Jadi, setiap yang fasid, hukumnya haram. Tetapi tidak sebaliknya. Walaysa kullu muharramin fasidan. Kata Syekh dalam syarahnya, tidak sebaliknya. Tidak setiap yang haram itu fasid. Bisa jadi, hukumnya haram, tapi sah. Contohnya apa dalam jual beli? Atau dalam ibadah sebelumnya. Contohnya apa? Yang kita contohkan kemarin. Hah? Apa? Salat musbil. Hukumnya haram. Musbil, memanjangkan pakaian sampai melewati mata kaki haram. Baik dalam salat maupun di luar salat. Dia lakukan dalam salat, salatnya haram. Hukumnya haram. Tetapi salatnya tetap sah. Contoh dalam akad, seorang penjual dia tidak jelaskan aib barangnya. Bahkan dia berdusta. Ada aib, dia sembunyikan. Dia dusta. Dia bilang, ini barang bagus. Asli, padahal palsu. Kalau dia lakukan jual belinya sah. Tetapi dia berdosa. Iya. Jadi, tidak setiap yang haram itu fasid. Taib. Kenapa dikatakan haram? Li'anna dzalika min ta'addi hududillahi azza wa jalla. Sebab perbuatan tersebut termasuk melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ittikhadhi ayatihi huzwa, dan termasuk mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah tahu itu halal, kemudian seorang yang sudah tahu itu haram, kemudian dia masih lakukan, maka ini termasuk kategori memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Wali'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ankara 'ala man ishtaratu syurutan laysat fi kitabillah. Dan hal itu diharamkan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingkari orang yang mempersyaratkan syarat-syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah. Maksudnya tidak terdapat dalam kitabullah, bertentangan dengan kitabullah. Ya, contohnya apa? Memberikan syarat kalau seorang wali memberikan syarat kalau mau menikah dengan anak perempuan saya, kamu tidak boleh tinggal serumah dengan dia. Nah, ini syarat yang batil. Ini syarat yang batil. Taib. Kemudian kata Syekh, wal fasid wal batil bimakna wahidin illa fi mawdi'ain. Fasid dan batil, ini sekarang sudah masuk pada masalah istilah. Fasid dan batil, rusak dan batal, kalau terjemahan bebas, rusak dan batal, maknanya sama. Kalau dikatakan salat kamu rusak, salat kamu tidak sah, salat kamu batal, salat kamu tidak benar, ya, maka maknanya sama. Batil maknanya sama. Salat kamu batil, tidak benar, maknanya sama. Kecuali dalam dua tempat. Al-awwal fil ihram. Yang pertama dalam ihram. Farraqu bainahuma. Mereka para ulama membedakan antara istilah fasid dan batil. Bi annal fasida, bahwasannya diistilahkan dengan fasid, ma wati'a fihi al-muhrim qabla tahallulil awwal. Yaitu apabila muhrim itu orang yang berihram telah berhubungan dengan istrinya sebelum tahallul awal. Kapan tahallul awal itu? Hah? Yang tahu? Jelas? Kapan tahallul awal? Hah? Sebelum tanggal berapa? 8. Insyaallah nanti kita belajar fikih haji. Tahallul awal itu ada dua pendapat. Yang pertama, sebelum melempar jumrah Aqabah. Yang kedua yang lebih hati-hati, yang kedua sebelum tawaf ifadah atau sa'i bagi yang belum sa'i. Itu tahallul awal. Kalau seorang yang melakukan haji, dia berhubungan dengan istrinya sebelum tahallul awal, melempar jamrah Aqabah, tanggal berapa itu? Melempar jamrah Aqabah? Muhammad? Tanggal berapa? Hah? Abdul Faruq? Yakub? La, 9 di Arafah. Hah? Tanggal 10. Tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau dia berhubungan dengan istrinya sebelum melempar jamrah Aqabah, sebelum tahallul awal, maka fasid, hajinya fasid. Iya. Hajinya itu fasid, rusak, tidak dianggap sah.
Wal batil, adapun batil, martadda fihi anil Islam. Kalau dia murtad, sementara haji dia murtad dari Islam, maka hajinya dikatakan batil. Hajinya dikatakan batil. Perbedaannya apa? Kalau yang sudah fasid ini masih terus diperintahkan dia untuk menyelesaikan amalan-amalan hajinya. Ini perbedaannya. Yang fasid ini, walaupun dia ibadahnya sudah tidak sah, tapi dia tetap diperintahkan menyelesaikan seluruh manasiknya dan wajib qada pada tahun yang akan datang. Belum bara'at bihi dhimmah, belum lepas kewajibannya. Dia dianggap belum berhaji, tetapi tetap dia diperintahkan berhaji. Ini namanya fasid. Adapun batil kalau dia murtad dari Islam, itu sudah tidak perlu lagi dia menyelesaikan hajinya, percuma saja. Baik. Ini tempat yang pertama, perbedaan antara fasid dan batil. Yang kedua pada ats-tsani fin nikah, di dalam nikah. Farraqu bainahuma. Ulama membedakan, dan ulama yang beliau maksudkan di sini dalam mazhab Hambali. Beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin Hambali. Mereka membedakan antara fasid dan batil, istilah fasid dan istilah batil. Bi annal fasida makhtalafa ulama fi fasadihi kan nikah bila waliyin. Bahwasanya yang dimaksud dengan fasid, rusak pernikahannya, apa yang masih dikhilafkan para ulama akan rusaknya nikah tersebut. Seperti apa? Menikah tanpa wali. Ini ulama masih khilaf. Namun yang benar tidak sah, rusak. Rusak pernikahannya dianggap tidak sah kalau seorang wanita menikah sendiri tanpa walinya atau dinikahkan oleh orang lain yang bukan walinya. Wal batil, adapun yang batil, ma ajma'u ala butlanihi kanikahil mu'taddah. Batil adalah apa yang disepakati para ulama akan batilnya pernikahannya. Seperti apa? Menikahi wanita yang masih dalam masa iddah. Iya, menikahi wanita yang masih dalam masa iddah. Ya, dia baru diceraikan oleh suaminya, belum sampai melewati 3 kali suci dari haid, sudah dinikahi orang lain, maka batil. Pernikahannya tidak sah. Iya. Baik. Namun intinya fasid dan batil itu sama, kecuali ulama Hanabila membedakan dalam 2 keadaan ini. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari penjelasan al-ahkam al-wada'iyah. Fi iskal? Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.